Dan saya Priya Damayanti dengan NIM 2322080019. Dan saya Nasib Tenusi dengan NIM 2322080023. Dan saya Nathaniel dengan NIM 2322080006. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemeriksaan dokumen dan alat tangkap di KM Mega Buana 02. Yang pertama itu ada identifikasi dan klasifikasi alat tangkap yang digunakan berdasarkan hasil pemeriksaan langsung terhadap kapal penangkapan ikan KM Mega Buana 02. Diketahui bahwa kapal ini menggunakan alat tangkap jenis mini full sail. Alat ini terdiri atas jaring yang membentuk lingkaran dan dilengkapi dengan tali tarik di bagian bawah yang memungkinkan penutupan jaring seperti kantong saat digunakan untuk menangkap ikan. Jaring ini biasanya dioperasikan oleh kapal kecil dan ditujukan untuk menangkap ikan pelagis kecil seperti kembung, selar, dan lemuru di perairan pantai hingga laut terbuka. Adapun klasifikasi persen yang diklasifikasikan sebagai alat tangkap yang pertama bersifat aktif karena dioperasikan secara langsung untuk menangkap ikan dengan menggunakan tenaga kapal dan alat bantu mekanik. Yang kedua, termasuk dalam alat tangkap selektif, terutama jika digunakan dengan ukuran mata jaring yang sesuai standar sehingga dapat minimalkan tangkapan ikan yang target atau bycatch. Yang ketiga, target tangkap ikan pelagis kecil karena menangkap seperti ikan kembung, ikan selar, ikan lemuru, ikan layang, dan sejenisnya. Baik, masih sama di analisis kesesuaian alat tangkap yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di keputusan yang pertama ada keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6 tahun 2009. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa mini porsen secara eksplisit tercantum sebagai alat tangkap ikan yang diperbolehkan, terutama di wilayah perairan pantai dan laut terbuka untuk menangkap ikan pelagis kecil. Di regulasi ini juga menetapkan klasifikasi alat tangkap berdasarkan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan untuk sumber daya ikan. Dan peraturan yang selanjutnya adalah peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan alat tangkap yang legal dan sesuai dengan izin serta tidak merusak lingkungan. Dalam konteks ini, mini porsen termasuk dalam kategori alat tangkap yang tidak merusak dan dapat digunakan secara sah dengan perizinan yang sesuai. Untuk peraturan yang ketiga, ada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2016. Dijelaskan bahwa peraturan ini mengatur jenis alat penangkapan ikan yang dilarang dan dibatasi penggunaannya. Namun mini porsen tidak merusak dalam daftar alat tangkap yang dilarang yang dijelaskan di peraturan ini, sehingga penggunaannya masih dianggap legal selama memenuhi ketentuan teknis, yang dimana ketentuan teknisnya itu yang pertama ada panjang jaring maksimal, yang kedua ada ukuran mata jaring minimum, dan yang ketiga zona dan kedalaman penangkapan menggunakan alat tangkap mini porsen. Baik, yang selanjutnya itu adalah susunan prosedur pemeriksaan alat tangkap mulai dari tahap administrasi
hingga pemeriksaan fisik di kapal. Bisa dilihat di atas. Untuk rangkaian kegiatan itu ada verifikasi dokumen perizinan kapal dan jasa kapal yang digunakan. Untuk pelaksanaannya itu ada mahasiswa ABK kapal, dan untuk kelengkapannya itu ada CV, ISIO, dan dokumen kapal. Untuk waktunya itu dibagi waktu 30 menit, dan waktu yang dihasilkan itu adalah sesuai izin yang telah diverifikasi. Yang kedua ada prosedur siapa alat bantu pemeriksaan, yaitu di mana ada kamera, buku dan formulir. Untuk pelaksanaannya itu ada mahasiswa. Untuk kelengkapannya tadi ada kamera, form, dan kita ukur. Untuk waktunya ada 10 menit, dan waktu yang dihasilkan ada peralatan yang siap digunakan. Dan yang ketiga ada koordinasi pemeriksaan dengan nakoda kapal, di mana dilaksanakan oleh mahasiswa dengan kelengkapan antar nakoda dan jadwal. Adapun waktunya yaitu 10 menit, dan output yang dihasilkan adalah jadwal pemeriksaan yang disepakati. Di kegiatan yang keempat adalah pemeriksaan fisik alat di atas kapal, yang di pelaksanaannya itu ada mahasiswa, dan kelengkapan yang dibutuhkan yaitu standar teknis rangkap. Waktunya itu ada 1 jam, dan output yang dihasilkan itu ada temuan kondisi kapal di lapangan. Untuk kegiatan yang kelima ada penghitungan dan pencatatan teknis, yaitu panjang, mesh, size, dan konfigurasi, di mana pelaksanaannya itu ada mahasiswa, dan diharapkan untuk kelengkapannya itu ada formulir catatan. Waktunya yaitu 20 menit, dan waktu yang dihasilkan ada spesifikasi teknis dan dokumentasi. Dan untuk kegiatan yang keenam ada dokumentasi visual dan tangkap, yaitu berupa foto dan video, yang dimana pelaksanaannya itu ada mahasiswa, dan tentunya ada ABK kapal. Dan kelengkapannya itu kamera dan daftar cek, dan waktu yang digunakan 15 menit, dan output yang dihasilkan ada dokumentasi visual yang lengkap. Untuk kegiatan yang ketujuh ada wawancara singkat dengan nakoda atau ABK tentang alat tangkap, yang dimana pelaksanaannya itu ada mahasiswa, dan kelengkapannya ada formulir tanya jawab dalam waktu 20 menit, dan hasil yang diharapkan yaitu informasi lapangan yang tercatat. Untuk selanjutnya ada kegiatan penyusunan laporan pemeriksaan. Untuk pelaksanaannya itu mahasiswa, kelengkapannya itu dokumentasi lengkap dengan waktu 3 hari. Output yang dihasilkan itu ada laporan final yang selesai. Dan yang terakhir ada kegiatan rekomendasi penerbitan SPW atau tindak lanjut lain jika ditemukan. Untuk pelaksanaannya itu ada mahasiswa. Untuk kelengkapannya ada laporan pemeriksaan dengan waktu 3 hari, dan output yang dihasilkan SPB atau surat persetujuan berlayar yang diterbitkan atau tindakan lanjut yang dicatat. Baik, adapun pemeriksaan dan rekomendasi penanganan kasus. Yang pertama itu identitas kapal dengan nama kapal KM Megabuana 02, nama pemilik Bapak Arham Asis, nama nakoda Bapak Tamsil, ukuran kapal, berukuran biji jenis alat tangkap sesuai izin yaitu milik Porsain. Tanggal pemeriksaan 18 Mei 2025, dan lokasi pemeriksaan yaitu dermaga pemeriksaan oleh jiwa. Dan ada pemeriksaan temuan yaitu alat tangkap yang digunakan adalah milik Porsain. Spesifikasi alat tangkap yaitu panjang jari 12
200 meter, ukuran ketajaan atau size yaitu 1,5 in, tali kerut dan pelampung sesuai standar, tidak ditemukan alat bantu ilegal dan atau modifikasi yang tidak sah, jenis dan spesifikasi alat tangkap sesuai dengan CV yang berlaku. Nomor 5. Pemeriksaan dan rekomendasi penanganan kasus. Bagian C. Analisis kepatuhan regulasi sesuai dengan Keputusan Menteri Perikanan Nomor 6 Tahun 2009. Minipulsen diizinkan sebagai alat tangkap aktif dan ramah lingkungan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tidak ditemukan pelanggaran terhadap Permen KP Nomor 71 Tahun 2016. Minipulsen tidak termasuk dalam alat tangkap yang dilarang. Kesimpulan, tidak ditemukan pelanggaran. Bagian D. Tindakan yang diambil. 1. Pemeriksaan administrasi dan fisik dinyatakan lengkap dan sesuai. 2. Berita acara pemeriksaan disusun dan ditandatangani oleh tim dan pihak kapal. 3. Rekomendasi disampaikan kepada Kepala Syahbandar untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar. Baik, yang selanjutnya itu ada simulasi tanggapan resmi kepada pemilik kapal mengenai hasil pemeriksaan dan sanksi atau arahan tindak lanjut. Dan di sini kami mengambil tanggapan bentuk surat yang dimana berisi dengan nomor, lampiran, ada tujuannya kepada siapa dan isinya, yang dimana berisi tentang telah dilaksanakan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap alat penangkapan ikan pada kapal KM Megabuana 02, dimana dilakukan pada tanggal 18 Mei 2025. Bersama ini kami menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa alat tangkap yang digunakan adalah minipulsen dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang tercantum dalam izin penangkapan ikan atau CV yang berlaku. Dan di sini kami juga memberikan himbauan agar pemilik kapal terus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan menerapkan praktik penangkapan yang bertanggung jawab. Yang terakhir ada tanda tangan Syahbandar untuk menjelaskan bahwa surat tersebut diterbitkan oleh Syahbandar. Selain itu, spesifikasi teknis alat tangkap di kapal tersebut telah sesuai dengan standar ukuran dan tidak ditemukan adanya modifikasi ilegal atau penggunaan alat tangkap bantu yang berpotensi merusak lingkungan laut. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan pelanggaran terhadap regulasi perikanan maupun ketidaksesuaian dengan izin operasional. Oleh karena itu, KM Megabuana 02 dinyatakan layak untuk diberikan persetujuan berlayar dari aspek alat tangkap. Tindakan administratif yang diambil adalah penyusunan berita acara pemeriksaan, pemberian rekomendasi teknis kepada Kepala Syahbandar serta dokumentasi hasil pemeriksaan untuk arsip pengawasan berkelanjutan. Pemilik kapal juga diberikan arahan edukatif untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan melaporkan setiap perubahan teknis ke instansi terkait. Pemeriksaan ini menjadi bukti pentingnya pengawasan alat tangkap dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan, mendorong praktik perikanan yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara sah, aman, dan berkelanjutan. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan terhadap diskusi kami mengenai pemeriksaan dokumentasi dokumen dan alat tangkap di KM Megabuana 02. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.